Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas sebuah breaking news, yaitu hasil pengundian dari Piala Dunia U17 yang menempatkan timnas Indonesia di grup H bersama tim raksasa Brazil, tim kuda hitam Zambia, dan tim kuda hitam lainnya Honduras. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa Piala Dunia U17 kali ini akan diselenggarakan di Qatar dengan format yang berbeda. Karena jika di Piala Dunia sebelumnya pada tahun 2023 yang pada saat itu diselenggarakan di Indonesia hanya ada 24 tim yang berpartisipasi. Tapi di Piala Dunia U17 tahun ini akan ada total 48 tim yang berpartisipasi dan dibagi ke 12 grup. Dan yang akan lolos dari fase grup adalah tim-tim yang menjadi juara grup dan runner-up serta 8 tim runner-up peringkat ketiga terbaik. Artinya tentu, Timnas Indonesia U17 punya peluang juga untuk lolos dari fase grup. Walaupun Timnas Indonesia U17 dianggap sebagai underdog. Ya jelas dong, karena Timnas kita kan di level U17 tidak selalu lolos ke Piala Dunia U17. Bahkan di Piala Dunia sebelumnya adalah pengalaman pertama kali bagi para pemain dan juga tentunya staf dan pelatih dari Timnas Indonesia U17 bermain atau berjuang di Piala Dunia U17. Dan saya masih ingat pada saat itu Timnas Indonesia U17 gagal lolos dari fase grup walaupun menempati peringkat ketiga karena tidak bisa meraih satu pun kemenangan di fase grup dengan hasil 2 kali imbang dan juga 1 kali kalah. 2 kali hasil imbang melawan Ekuador dan Panama, kemudian kalah melawan Maroko di pertandingan terakhir. Nah, untuk Piala Dunia kali ini tentulah kita punya harapan yang lebih baik lagi. Karena generasi Timnas Indonesia U17 kali ini adalah generasi yang melewati perjuangan yang panjang. Karena sebelumnya juga Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 melalui babak kualifikasi. Dan di Piala Asia U17 tersebut lolos dari fase grup. Walaupun kemudian dibantai oleh Korut dengan skor yang telak 6-0. Tapi paling tidak bisa lolos dari fase grup. Dan saya masih ingat permainan di fase grup itu sangat baik. Bahkan melawan Korea Selatan, Timnas Indonesia U17 kita bisa meraih kemenangan walaupun ya dengan permainan yang pragmatis, tapi kan pada akhirnya yang ditentukan adalah hasil akhir. Dan berada satu grup dengan Brazil tentulah ini adalah sebuah ujian yang berat bagi para pemain muda kita ya. Karena Brazil seperti yang kita ketahui adalah salah satu raksasa lah di dunia sepak bola, bukan saja di level senior tapi juga di level U20, U23 atau juga tentunya U17. Bahkan di level U17 Timnas Brazil telah 4 kali menjadi juara ya, jika saya tidak salah. Paling banyak tuh adalah Nigeria ya, 5 kali. Dan memang di Piala Dunia U17 lebih banyak negara-negara Afrika sih yang berjaya. Dan memang kita tahu mereka punyalah banyak sekali pemain-pemain yang berbakat yang juga diekspor ke Eropa. Tapi kalau kita coba untuk memahami kekuatan dari Timnas Indonesia U17, maka kita juga harus sadar bahwa para pemain yang berada di skuad memang tidak mendapatkan menit bermain di kompetisi. Karena memang kita tahu kompetisi di level U17 itu adalah sistem turnamen ya di Indonesia ya. Jadi ya jam terbangnya minim. Tapi bukan berarti mereka adalah pemain-pemain yang jelek, enggak juga. Kita punya banyak pemain-pemain yang bagus. Dan jangan lupa kita juga punya pemain diaspora atau pemain keturunan yang bermain di luar negeri, yaitu di Australia, yaitu Matthew Baker. Jadi sebetulnya Timnas Indonesia U17 ini walaupun dianggap underdog, tapi ya tentu punya potensi untuk membuat kejutan dan minimal lolos dari fase grup. Dan saya pikir peluang itu ada karena akan ada 8 tim yang dipilih sebagai runner-up ketiga terbaik atau tim peringkat ketiga terbaik lah. Beda dengan di Piala Dunia sebelumnya tuh di 2023 hanya 4 tim peringkat ketiga terbaik yang bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan saya pikir ini bukan perjuangan yang mudah bagi para pemain, tetapi bukan berarti mustahil. Nah, artinya persiapannya ini harus maksimal. Ada sekitar 5 bulan ya sebelum turnamen ini dimulai. Nah, saya pikir 5 bulan itu lebih dari cukup bagi Coach Nova Arianto untuk mempersiapkan timnya. Tentu bukan saja sekedar berlatih, ya berlatih itu penting, tapi juga harus ada yang namanya pertandingan-pertandingan uji coba. Saya masih ingat sebelum Piala Asia U17 ada juga pertandingan-pertandingan uji coba bagi Timnas Indonesia U17 yang membuat para pemain itu secara chemistry itu lebih mencair. Tapi memang pada saat ketemu tim yang kuat, ya yang harus diperhatikan adalah mental dari para pemain muda kita. Jadi sebetulnya kalau dari segi kemampuan nggak kalah juga sih ya. Saya bukannya coba untuk menyenangkan teman-teman, tapi sebetulnya nggak kalah. Tapi kadang-kadang pada saat para pemain kita itu mentalnya agak kuat atau sudah takut duluan, disitulah
kemampuan terbaik dari para pemain muda kita ini nggak bisa keluar. Jadi saya pikir selain juga latihan, selain juga ada nanti serangkaian pertandingan uji coba, tentu saya yakin PSSI akan bisa melakukan persiapan yang maksimal. Dan selama ini di era Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ya kita tahulah untuk timnas persiapannya sangat baik. Nah, saya harapkan juga akan dibuat beberapa pertandingan uji coba agar para pemain ini juga bisa merasakan atmosfer lah. Atmosfer pertandingan itu sangat penting daripada hanya internal game, itu beda total. Dan juga bagi para pemain yang penting mereka juga harus menjaga kondisi fisik mereka. Karena main di Piala Dunia tuh sudah beda total. Apalagi kita tahu nih jadwalnya juga ketat di Piala Dunia kan. Karena kalau di Piala Dunia itu kan waktu istirahatnya kan nggak banyak ya. Seperti di pertandingan pertama pada tanggal 4 November nanti Indonesia akan berhadapan dengan Zambia. Nah, Zambia ini juga walaupun adalah tim kuda hitam ya, artinya tidak sekuat tim-tim lain dari negara dari benua Afrika, tapi tetap saja mereka adalah tim yang kuat dan mereka punya banyak pemain-pemain muda lah yang bahkan sekarang ini bermain di Eropa atau di akademi-akademi di Eropa. Setelah itu, nah ini dia nih pertandingan yang sangat berat, yaitu melawan Brazil pada tanggal 7 November. Nah, kita melihat jedanya hanya 2 hari kan. Artinya ya seperti yang tadi saya katakan, fisiknya harus kuat. Setelah melawan Brazil, terakhir itu melawan Honduras. Nah, ini juga adalah pertandingan yang super sulit bagi timnas Indonesia karena negara-negara dari kawasan Amerika Selatan atau juga Amerika Tengah ya, ini juga adalah tim-tim yang mengandalkan skill tinggi. Artinya para pemain muda kita ini harus benar-benar fokus selama jalannya pertandingan, bukan selama 90 menit, kalau perlu 100 menit. Karena skill-skill individu loh dari para pemain ini yang akan menyulitkan para pemain muda kita. Cuma selain itu juga disiplin dari para pemain juga perlu dijaga selama jalannya pertandingan. Karena kadang-kadang saya melihat para pemain muda kita itu sering out of position, atau sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, itulah yang akan memberikan peluang bagi para pemain tim lawan untuk bisa menciptakan sebuah scrimmage atau kemelut di depan mulut gawang timnas Indonesia dan juga berharap bisa mencetak gol. Jadi itulah yang sering terjadi. Nah, inilah yang harus diantisipasi oleh tim pelatih. Dan kita tahu juga ada pelatih fisik dari timnas senior ya. Karena di timnas senior itu ada asisten pelatih, Coach Sofi ya, yang juga menjadi asisten pelatih fisik di timnas Indonesia senior. Itu adalah Coach Sofi Imam Faisal kalau nggak salah namanya. Nah, dia juga adalah pelatih fisik dari timnas Indonesia U17. Nah, jadi saya pikir ini adalah tugas dia untuk mempersiapkan kondisi fisik yang prima dari para pemain muda kita, karena itulah yang bisa menjadi kesulitan pada saat menghadapi pemain-pemain dari Brazil, dari Zambia, dan juga kita tahu lah Zambia negara-negara Afrika itu kan fisiknya kuat-kuat ya. Dan juga dari Honduras. Nah, berarti selain juga adanya nanti TC, kemudian pertandingan-pertandingan uji coba, nah yang harus benar-benar difokuskan adalah fisik. Kenapa saya selalu mengatakan fisik? Sudah 3-4 kali saya katakan, karena kadang-kadang para pemain kita tuh dalam situasi dan kondisi 50-50 challenge, artinya coba untuk memperebutkan bola dengan persentase 50-50, itu sering kalah, apalagi pada saat melawan Korut itu. Nah, itu yang menjadi salah satu titik lemah dari para pemain kita. Yang kedua adalah finishing. Jadi kalau dapat chance, kalau bisa dari chance pertama atau kedua lah, itu sudah harus bisa mencetak gol. Karena tidak akan mendapatkan banyak peluang melawan tim-tim yang jauh lebih kuat. Tapi kan secara perhitungan ya, atau secara kekuatan, sebetulnya Indonesia ini punya kesempatan yang baik untuk bisa lolos dari fase grup. Karena akan ada 3 tim yang bisa lolos jika minimal meraih 1 kali kemenangan. Nah, dari pertandingan mana itu bisa meraih 1 kali kemenangan? Lawan Brazil saya pikir sulit lah, sangat sulit. Kita harus realistis juga. Tapi lawan Honduras dan juga lawan Zambia saya pikir ada peluang. Yang penting ya, kalau memang mau main pragmatis, ya di belakang itu jangan membuat satu pun kesalahan. Kemudian counter-counternya itu harus bagus, akurasi passing itu harus dijaga, dan finishing itu yang harus dilakukan dengan baik supaya bisa minimal lolos dari fase grup. Dan saya percaya dengan Coach Nova Arianto dan juga jajaran pelatihnya dan juga dengan federasi yang tentu akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Karena ini adalah momen sejarah juga pada saat Timnas Indonesia U17 pertama kali bermain di Piala Dunia U17 di luar Indonesia. Ya dong, kali ini kan akan diselenggarakan di Qatar. Sebelumnya, Timnas Indonesia U17 kita itu lolos sebagai tuan rumah. Nah, dan pada saat itu saya ingat bahwa persiapannya itu minim karena terlalu mepet. Tapi sekarang persiapannya adalah waktunya, dan sebelumnya juga sudah bermain di Piala Asia U17. Ya tentulah banyak yang akan pesimis, ini kayaknya nggak bisa lolos. Tapi saya pikir kalau pesimis ya
Nggak mungkin lah para pemain ya kan, mereka harus berjuang di atas lapangan dan tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Mungkin teman-teman juga pada saat itu juga nggak yakin di Piala Asia U17 bisa lolos dari fase grup. Tapi ternyata lolos juga kan. Bagus juga permainan dari timnas kita. Pada saat memang harus nyerang. Pada saat memang harus bertahan. Nah, jadi di sanalah taktik yang berbeda itu akan dipakai melawan tim-tim yang berbeda. Jadi harus ada juga nanti analisis dari tim-tim lawan. Oke, jadi kita tunggu saja teman-teman perkembangan selanjutnya dari Timnas Indonesia U17. Saya akan berusaha untuk mengundang salah satu pelatih dari Timnas Indonesia U17, apakah itu Tommy Haryanto atau Nova Haryanto atau juga pelatih fisik Sofi. Nah, saya harapkan nanti jika saya undang mereka punya waktu untuk berbicara di channel YouTube Triple B tentang kurang lebih program apa yang akan mereka terapkan agar Timnas Indonesia U17 ini nanti bisa membuat kejutan di Piala Dunia U17. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.